Selamat datang di channel Arba Training. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara konfigurasi failover networks di Mikrotik. Bagaimana cara konfigurasinya? Silahkan simak video ini. Failover networks. Failover adalah salah satu metode pada jaringan untuk menghindari downtime koneksi dan sering digunakan jika memiliki lebih dari satu sumber internet. Cara kerja failover akan terdapat minimal 2 link atau jalur menuju ke internet. Jalur satu akan berfungsi sebagai main link atau jalur utama, dan jalur yang lain akan berfungsi sebagai jalur backup. Jika jalur utama mati atau putus, maka router secara otomatis akan menggunakan jalur kedua atau jalur backup. Mekanisme pengecekan failover biasanya hanya mengecek jalur terdekat, yaitu router gateway atau ISP. Apa yang akan terjadi jika link dari router ke ISP normal, tetapi dari ISP ke internet bermasalah? Tentunya kita tidak bisa mendeteksi jalur yang terputus tersebut. Bagaimana cara mengatasinya? Contoh topologinya adalah sebagai berikut. Jadi, di failover network ini dia akan mendeteksi bagaimana kalau ada problem dari modem atau router ISP ke ISP-nya, ya. Jadi kalau terputus internetnya, maka apa yang akan dilakukan pada network ini, ya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasinya, ya. Networks merupakan salah satu fitur Mikrotik yang berfungsi untuk memonitoring suatu kondisi host dalam interval tertentu. Tool Networks bekerja dengan cara mengirimkan pesan ICMP secara berkala ke host yang dituju, dan kita bisa menambahkan skrip berdasarkan hasil pengecekan tersebut berhasil atau tidak. Host yang dituju pada networks bisa berupa IP public maupun IP lokal, misalkan server tertentu. Pada networks akan terdapat parameter up dan down yang bisa digunakan untuk mengeksekusi skrip yang sudah ditentukan. Jika pengecekan berhasil, maka skrip yang ada pada up akan dieksekusi. Sedangkan jika pengecekan gagal atau koneksi putus, maka skrip yang ada pada down akan dieksekusi. Karena menggunakan dua ISP yang berbeda, maka Anda juga perlu menambahkan NAT masquerade agar klien bisa terkoneksi ke internet. Untuk rule NAT ISP1 out, interface-nya diarahkan ke Ether 1, kemudian untuk ISP2 diarahkan ke Ether 2 sesuai dengan topologi yang udah kita lihat di atas. Ya. Nah, untuk selanjutnya konfigurasinya seperti ini ya. Jadi pada ISP1 akan melakukan ping ke DNS 111. Lalu di tab up-nya kita tambahkan berupa skrip, yaitu IP spasi root spasi enable tutup kurung dengan kotak ya, bukan yang biasa ya, dengan kotak, lalu fin comment ISP1 ya. Jadi pada pada script up ini dia akan mencari routing yang diberi nama ISP1 yang berada pada route list ya. Untuk tab down-nya diisikan script, yaitu garis miring IP spasi root spasi disable tutup kurung dengan kotak ya, pin comment ISP1 ya. Dia akan mencari ISP1 routing ISP1 yang diberi komen ISP1 ya. Jadi pada script ini dia akan mengaktifkan routing di
ISP untuk ISP1 kalau berhasil melakukan ping ke 111. Apabila tidak berhasil melakukan ping ke 11, maka yang dilakukan networks adalah mengeksekusi di tab down, yaitu menonaktifkan atau mendisable routing ISP1. Selanjutnya untuk ISP2 yaitu akan melakukan ping ke DNS 8888 ya, dengan tab up-nya adalah IP untuk scriptnya adalah _IP root enable fin command ISP2, dan untuk down-nya IP root disable fin command ISP2 ya, yang artinya kalau berhasil melakukan ping ke 88 maka routing ke ISP2 akan di-enablekan. Jika tidak berhasil maka akan di-disablekan ya, seperti itu ya. Sekarang kita akan praktekkan bagaimana konfigurasinya. Oke, nah di sini saya sudah memiliki 2 ISP di MikroTik ya. Jadi saya akan coba setting failover networks di MikroTik ya. Di sini keduanya sudah bisa terhubung ke internet. Sekarang kita, dan di sini di ISP1 untuk ISP1 sudah saya beri komen yaitu namanya ISP1. Di ISP2 sudah saya beri komen untuk ISP2 ya. Pada routingnya sudah saya beri nama masing-masing. Selanjutnya kita akan buat networks-nya ya. Caranya masuk ke menu tools lalu pilih menu networks ya. Pada penjelasannya ISP1 akan melakukan ping ke 111 ya. Lalu kita klik tanda plus, hostnya adalah 1.1.1, lalu intervalnya adalah selama 10 detik. Untuk up-nya dengan script _IP root enable IP root enable ya, lalu tanda ini fin command sama dengan ISP1 ya, disamakan ya, sama dengan komennya ya, menggunakan huruf besar. Lalu kita copy saja script ini. Untuk down-nya sama, cuman dirubah enable menjadi disable, lalu di apply ya. Nah, selanjutnya kita akan buat untuk network ISP2 ya. Caranya yang tadi adalah untuk ISP2 dia akan melakukan ping ke 8.8. Untuk intervalnya adalah 10 detik. Up-nya di sini kita buat scriptnya IP root enable pin command ISP2 ya, karena ini untuk ISP2. Maka yang down-nya ya, IP root disable pin command ISP2, lalu kita apply ya. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat networks untuk failover. Sekarang kita akan buktikan kalau ISP2 mati atau tidak ada internetnya tetapi masih terhubung ya, bukan mendisable interface-nya ya, atau terputus
kabelnya itu ya. Kalau itu mah dengan kayak gini saja sudah bisa jalan secara otomatis ya, tanpa ada ini seperti ini ya. Kalau kita disable begini, ini disable dulu. Kalau kita disable ini, maka ini juga sudah jalan otomatis. Atau maaf, ini terputus ya, atau interface 1 kita disable ya, maka seperti ini aja sudah jalan kembali ya, tidak perlu ada failover networknya ya. Tapi kita di sini akan mempraktekkan bagaimana kalau terjadi ya seperti ini ya, dan sudah kelihatan ya, sudah jalan di IP rootnya juga sudah berubah ya. Nah, ini kalau dia terputus menggunakan eh, maksudnya kabelannya terputus ya, atau tidak terhubung ke router mikrotik router yang terhubung ke ISP ya. Nah, yang kita buat adalah kalau terjadi error pada internetnya, itu yang jadi masalah ya. Oke, sekarang kita akan coba disable internet yang ada di ISP2 seperti ini ya. Maka dia nanti di sini untuk routing ISP2-nya akan disable. Ya, oh, di sini saya coba dulu ping dulu. Oh, dia masih bisa jalan. Oh, maaf, ada yang tertinggal ya. Di sini ada yang tertinggal untuk failovernya. Kita buat dulu ini, kita copy dulu ya untuk IP gateway di ISP2-nya. Di sini ISP2-nya kita tadi membuat untuk ping ke D888 ya. Nah, sekarang kita akan buat satu root yang menuju ke 88 dengan gateway-nya adalah ISP2, lalu komennya adalah ISP2. Lalu kita okekan. Ya. Nah, di sini sudah oke. Lalu kita buatkan lagi untuk ISP1 yaitu 171.172.50.50.50.1 dengan komennya adalah ISP1 ya. Oke, sudah. Nah, ini harusnya kenapa dari ISP2 harusnya sudah tidak bisa berjalan lagi internetnya ini. Oke. Nah, sekarang saya coba menggunakan ISP. Saya coba untuk ISP 1 ya. Dari ISP 1-nya saya coba ini disable, maka nanti di ISP1 tidak jalan, tidak bisa ping. Ya. Kita bisa lihat nanti di sini. Kita coba ping. Ya, seharusnya oh ya, di sini belum script networks-nya belum diaktifkan kembali setelah tadi kita disable ya. Nah, ya, di sini ya. Maka nanti di sini dua-duanya akan di-disable karena statusnya adalah dua-duanya sedang tidak aktif internetnya. Sekarang ISP1 saya aktifkan internetnya, maka ISP masih masuk ke ISP1 dia ya. Masuk ke ISP2 ya.
Oh, ini kalau terjadi dua-duanya putus ya. Sekarang saya coba aktifkan dulu ISP1-nya. Maka di sini sudah bisa ya. Harusnya statusnya ini, oh, karena ini ya, sudah bisa kembali ya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya aktifkan juga yang untuk ISP2 ya. Nah, ini statusnya down. Maka dia di disable otomatis. Begitu ya. Nah, sekarang kalau ISP2 saya aktifkan, maka dia nanti terputus kembali ya. Ini sudah aktif kembali. Oke. Nah, sekarang saya akan coba ISP1 saya disablekan untuk internetnya ya. Maka di sini nanti terjadi tidak bisa. Nah, ini sekarang status down ya. Maka di sini dua-duanya sekarang terdisable ya. Sekarang saya cek lagi untuk hotspotnya mobile saya. Nah, ini harusnya sudah bisa jalan kembali ya. Karena menggunakan VMware jadi dia kebaca seperti itu. Oke. Sekarang kita coba ulang lagi, lihat. Ya, kalau terjadi dua-duanya disable maka seperti ini yang muncul ya. Harusnya salah satu sudah bisa jalan karena kita menggunakan virtual mesin, maka terjadi seperti ini. Harusnya sudah bisa normal kembali gitu. Oke. Nah, kita coba aktifkan kembali ISP1 ya. Di sini kita coba cek lagi ISP1-nya sudah bisa terhubung ya, sudah up lagi, maka dia disable ya. Nah, itu cara untuk melakukan konfigurasi file over network ya. Sampai di sini dulu video kali ini tentang bagaimana cara konfigurasi file over network di Mikrotik. Share video ini jika bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Sampai jumpa di video-video berikutnya.